Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di dalam IHMPA. Hari ini Kak Marta yang akan melayani bersama dengan Kak Bernadette. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih ya Bapa, jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan keadaan sehat, dengan sukacita Bapa. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau pujikan lagu kedua. Kita nyanyikan Burung Pipit yang Kecil. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku. Dikasihi Tuhan, bunga bakung di padang, diberi keindahan. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Baik adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-95 ayat 6 sampai 7. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya adik-adik, demikian Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan dulu, baca kitab suci. Yuk kita bangkit berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Siapa nih yang mau tumbuh imannya? Wah, pintar adik-adik. Nah, yuk sekarang kita panggil Kak Bernadette. Kita mau berdoa untuk firman dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita bersama-sama akan kembali belajar tentang Alkitab kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pada pagi ini boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Bapa, kami mohon hikmat-Mu bagi kami semua, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Alkitab kita, dari Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kak Bernadette akan bacakan ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, di dalam bacaan kita tadi, adik-adik kita mendengar tentang karunia. Apa ya sebenarnya karunia itu? Atau kita juga sering menyebutnya sebagai talenta. Karunia itu adalah kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti apa? Misalnya, ada orang yang pandai matematika, ada yang pandai main gitar, ada yang pandai membuat puisi. Tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu. Nah, kalau adik-adik punya karunia apa? Bagaimana ya caranya supaya kita tahu apa karunia yang kita punya? Kak Bernadette mau kasih ilustrasi sebentar ya. Nah, Kak Bernadette punya gambar ini. Adik-adik lihat, ada dua orang ya. Yang satu dia sedang terus menggali. Kira-kira mereka cari apa? Ya, ini cerita tentang orang-orang yang mencari harta karun. Nih, harta karunnya ada di sebelah sini. Kalau orang yang di atas ini, dia terus tidak berhenti, terus menggali. Akhirnya kira-kira dia bisa mencapai harta karunnya enggak? Pasti bisa ya. Sedangkan yang di bawah, apa yang dilakukan? Loh, dia berhenti menggali. Dia mengeluh, dia capek, dia putus asa. Kok nggak nyampe-nyampe ke sana? Akhirnya, bisa nggak kira-kira dia mencapai harta karunnya? Gak bisa ya, karena dia sudah berhenti sebelum mencapainya. Nah, adik-adik, ilustrasi tadi sama seperti kita. Kita semua itu sudah diberikan Tuhan suatu karunia yang harus kita gali. Misalnya, Tuhan sudah membuat kita pandai menyanyi. Ada yang suka hobi menyanyi ya. Kalau misalnya ada yang suka menyanyi, biasanya suaranya bagus ya. Kemudian, apakah begitu saja bisa menjadi suara yang bagus? Nggak bisa. Yang suka menyanyi, kemungkinan karunianya adalah menyanyi. Maka apa yang harus dilakukan? Harus berlatih terus, harus belajar banyak ya, juga harus mau dikritik kalau misalnya dia bilang, jangan gitu nyanyinya, yang bagus tuh begini. Nah, harus mau menerima, nggak boleh terus, nggak mau aku kalau dikasih tahu kok begitu, gitu ya. Atau ada juga yang suka bikin kerajinan-kerajinan, suka bikin boneka-boneka. Apa yang harus dilakukan supaya kita tahu apakah itu karunia kita? Ya, kita harus berlatih setiap hari, bikin boneka atau belajar dari YouTube untuk lihat bagaimana ya caranya bikin boneka yang baik. Atau juga harus mau mengorbankan uang sakunya untuk beli bahan supaya bisa belajar membuat boneka. Nah, adik-adik, kalau kita terus belajar seperti itu, nanti kita akan bisa tahu apa sebenarnya karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Pertanyaannya, ketika kita misalnya sudah tahu karunia kita dan kita berhasil mengembangkan karunia kita, boleh nggak ya kita menjadi sombong? Misalnya yang pintar nyanyi, kalau ada temennya yang nggak bisa nyanyi, yang suaranya salah-salah gitu, terus ketawa-ketawa kalau temannya salah nyanyi.
Boleh nggak? Nggak boleh ya. Atau kalau ada yang diberi karunia Tuhan untuk pandai matematika, kemudian kalau ada temannya yang nggak bisa, yang dapat nilai jelek, malah ketawa-ketawa, ih rasain, boleh nggak? Nggak boleh ya. Tetapi Tuhan meminta kita semua yang diberi karunia-karunia semacam itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya seperti tadi, kalau misalnya pandai matematika, ya kita memuliakan Tuhan dengan cara membantu teman kita, menolong mereka yang kesulitan untuk belajar. Gimana sih ngerjakan soal ini? Nah, kita ajarin supaya mereka menjadi bersemangat lagi dan supaya mengerti pelajarannya. Atau kalau ada yang pintar menggambar, ya kita menggunakan kemampuan itu untuk melukis hal-hal yang bagus, yang baik, gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak percaya adik-adik semua akan rajin untuk terus menggali apa karunia yang Tuhan sudah beri bagi adik-adik semua dan akan menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa bagi kita semua, bagi adik-adik, juga bagi orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk apa yang sudah boleh kami pelajari pada hari ini. Tuhan, ajar kami semua untuk berhikmat, agar kami terus mau menggali kemampuan diri kami dan boleh menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang di dalam studi saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka semua untuk boleh berhasil ya Bapa. Kami juga menyerahkan orang tua kami masing-masing, agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan berkat, agar mereka senantiasa boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua kakak layan di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, tadi Kak Bernadette cerita tentang apa nih? Wah, pinter semua nih anak PAGPIB. Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhannya harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan dilupain. Nah, sekarang kita mau beri persembahan. Ayo kita siapkan persembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita pujikan, aku bawa dan berikan. Bisa ya? Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya lagi, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini, biarlah ini semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mau serahkan persembahan ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kakak mau umumkan untuk lomba Paskah kemarin masih kakak tunggu ya karya adik-adik semua. Ingat yang kelas TK sama SD kelas 1 sampai 2, lombanya apa yo? Iya, lombanya menghias telur ya, minimal 2 telur ya. Lalu untuk yang kelas tanggung dari kelas 3 SD sampai 6 SD, lombanya adalah telling story dari cerita Alkitab yang perikopnya sudah kakak sebarkan di grup ya. Nah, kakak tunggu sampai akhir bulan. Nanti waktu GWG kita semua akan share siapa pemenang dari lomba-lomba tersebut. Baik adik-adik, sekarang adik-adik kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Boleh bangkit berdiri semua. Kita mau pujikan Yesus memanggil.
celaka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, Kak Bernadette yang akan berdoa untuk berkat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali kepada rutinitas kita setiap hari. Mari sebelumnya kita kembali akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami untuk boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik ya Bapak. Kiranya apa yang boleh kami lakukan pada hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.